Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walaupun sekarang kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 di mana tidak hanya Indonesia yang mengalami namun juga dunia. Nah, di sini pembelajaran kita pun dilaksanakan secara daring seperti sekarang ini. Nah, walaupun kita melaksanakan pembelajaran secara daring, semoga semangat Ananda tidak luntur karena kita belajar bagaimana memanajemen waktu dan bagaimana membangkitkan semangat agar proses pembelajaran kita tetap berjalan dengan lancar. Nah, di sini di mana minggu lalu Ibu telah menjelaskan materi kita terkait dengan pengertian interaksi dan syarat-syarat dari interaksi. Nah, di sini kita akan membahas materi terkait dengan tahapan interaksi sosial dan konsep individu, masyarakat, kelompok, hubungan sosial, dan tindakan sosial. Nah, di sini di mana tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menganalisis tahapan dari interaksi sosial tersebut, dan siswa mampu untuk menjelaskan konsep individu, kelompok, masyarakat, hubungan sosial, dan tindakan sosial. Nah, di sini terima kasih kepada teman-teman yang sudah teman-teman atau Ananda yang telah bergabung di Zoom hari ini agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini Ibu akan mencoba untuk share screen materi kita. Ibu izin dulu share screen. Nah, di sini di mana materi kita di awal telah Ibu jelaskan bagaimana dengan tahapan interaksi. Nah, Ibu akan lanjut materinya terkait dengan tahapan interaksi sosial. Nah, di sini kita akan mulai terlebih dahulu. Di sini Ibu ada PPT terkait petunjuk, materi, kuis, dan rangkuman. Di sini ada menunya, jadi di sini PPT interaktif. Nah, di sini kita akan lanjut. Nah, di sini kita lanjut. Nah, ada dua materi yang akan dibahas, yaitu pertama, tahapan-tahapan interaksi sosial, tahapan di mana ada tahapan peregangan dan pendekatan. Nah, yang kedua ada konsep identitas individu, kelompok, masyarakat, tindakan sosial. Nah, di sini kita akan memulainya dengan adanya gambar. Di sini ada 5 gambar. Nah, Ananda tolong perhatikan di sini di mana yang dapat kita katakan interaksi sosial dan yang bukan interaksi sosial. Nah, di gambar pertama kita dapat melihat adanya diskusi kelompok dari berbagai orang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Nah, di sini akan terjadinya interaksi sosial karena kita dapat mengetahui adanya tidak hanya 2 orang, namun lebih dari 2 orang. Tidak hanya 1 orang, di sini lebih dari 2 orang. Nah, di sini di gambar yang kedua kita dapat juga melihat adalah proses dalam pembelajaran. Ada seorang guru dan siswa. Di sini terjadi interaksi antara individu dengan kelompok. Kelompoknya adalah siswa-siswa yang menunjuk tangan ini. Nah, di sini juga di gambar ketiga juga terdapat interaksi di mana yang pada jenjang nomor 3 mengajak atau mengulurkan tangan ke jenjang yang paling atas. Nah, di sini dapat kita katakan adanya interaksi. Nah, yang ke gambar yang 4, di mana adanya seorang anak kecil yang berpakaian baju bola dan menendang bola. Nah, di sini tidak dapat dikatakan interaksi karena di sini hanya ada 1 orang, yang mana di sini juga beliau menendang bola. Bola ini merupakan benda mati. Nah, di sini di gambar kelima juga sama dengan gambar kedua, adanya interaksi oleh individu ke kelompok dalam proses pembelajaran. Nah, semoga Anda semua dapat memahami dari penjabaran Ibu tadi terkait dengan gambar. Jika Anda yang tidak dapat memahami, dapat bertanya langsung kepada Ibu.
Nah, di sini tunggu bentar. Nah, kita lanjut ke peta konsep, di mana tahapan interaksi sosial tersebut ada dua, yaitu tahapan peregangan dan tahapan pendekatan. Di sini, di dalam tahapan peregangan ada memulai initiating, menjalankan experimenting. Nah, yang kedua, meningkatkan, dan yang keempat, menyatu padukan. Nah, tahapan pendekatan yang satu, membedakan diferensiasi. Yang kedua, membatasi. Yang ketiga, memacetkan, dan yang keempat, menghindari, dan yang kelima, memutuskan. Nah, di sini kita lanjut dengan pengertian individu, di mana kata individu berasal dari kata individuum, yang berarti kesatuan terkecil. Jika didefinisikan berarti orang atau perorangan. Berarti di sini individu dapat dikatakan seseorang atau satu orang. Nah, seseorang. Nah, di sini faktor yang pendorong individu membentuk masyarakat adalah satu, faktor reproduksi atau adanya keinginan untuk melanjutkan keturunan. Nah, yang kedua, mencari kekuatan bersama karena adanya kesadaran individu itu lemah. Yang ketiga, adanya perasaan diuntungkan ketika berhubungan dan bergabung dengan individu lain. Dan yang keempat, terdapat berbagai kesamaan antar individu, seperti keturunan, nasib, teritorial, dan kebudayaan. Nah, di sini tentu individu membentuk masyarakat tidak hanya karena individu tersebut merasa lemah atau bagaimana, namun individu di sini merupakan makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat lain. Nah, Ibu lanjut materi selanjutnya. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengertian kelompok, di mana kelompok adalah makhluk sosial yang senantiasa hidup dengan orang lain. Jadi, kelompok di sini mereka senantiasa hidup dengan orang lain, berdampingan dengan orang lain, dan tidak hanya individu. Nah, yang ketiga, ada pengertian tindakan sosial menurut Max Weber, di mana tindakan sosial hanya jika tidak tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Nah, suatu tindakan sosial hanya jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain atau dimaksudkan kepada orang lain. Nah, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu 4 tipe tindakan sosial. Nah, dari yang dijelaskan oleh Max Weber tadi, maka Max Weber membagi ada 4 tindakan sosial tersebut. Yang pertama, ada tindakan sosial instrumental tindakan. Nah, di sini tindakan ini dilaksanakan bersifat rasional. Tujuannya yaitu tindakan dipertimbang. Artinya, tujuan tindakan dipertimbangkan dengan matang dan cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut juga diperhitungkan. Maka rasional di sini tentu adanya perhitungan terlebih dahulu ketika mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini ada contoh yang disampaikan, yaitu Doni memutuskan untuk membeli laptop daripada sepeda motor karena untuk menunjang pembelajarannya. Nah, di sini rasional Doni untuk membelikan laptop karena beliau menggunakannya untuk belajar. Nah, yang kedua, tindakan sosial berorientasi nilai. Berorientasi nilai di sini berarti ada nilai baiknya oleh masyarakat. Nah, contohnya, kita tidak mempersoalkan mengapa kita harus memberi atau menerima sesuatu dari orang lain dengan menggunakan tangan kanan. Karena nilai kesopanan bagi orang Indonesia yaitu menerima sesuatu dengan tangan kanan. Nah, lanjut. Ada tindakan sosial tradisional. Di sini tindakan sosial tradisional dilakukan tanpa perhitungan matang, tetapi lebih karena kebiasaan yang berlaku selama ini dalam masyarakat. Nah, tindakan tradisional ini berlaku dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, contohnya berbagai upacara adat yang dilakukan mengikuti kebiasaan turun-temurun mudik di Indonesia yang dilakukan setiap tahunnya. Nah, contoh lainnya juga dapat kita ketahui adanya upacara tabui yang dilaksanakan oleh daerah di Pariaman. Nah, tindakan afektif. Afektif berarti tindakan ini bersifat tidak irasional karena tindakan afektif ini didorong oleh perasaan ataupun emosi. Dan ini juga termasuk tanpa perhitungan matang. Nah, contohnya di sini kita dapat melihat adanya seorang ibu langsung memeluk anaknya yang sedang menangis.
Hal ini merupakan rasa kasih sayang dari seorang ibu terhadap anaknya. Nah, di sini juga ada yang keempat kita membahas yaitu pengertian hubungan sosial. Nah, hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, di sini yang akhirnya merupakan aktivitas-aktivitas yang akhirnya membentuk hubungan. Nah, kita lanjut ke Nah, ada pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan, yaitu pertama, mengapa? Mohon Ananda dicatat dan nanti dikirimkan kepada Ibu setelah menjawabnya. Nanti Ibu beri waktu sampai jam 12 dikirimkan terakhir kepada Ibu. Nah, di sini yang pertama yaitu mohon diperhatikan baik-baik. Soal pertama, mengapa pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, soal kedua, kenapa pentingnya setiap tahapan dalam interaksi sosial? Dan yang ketiga, bagaimana seseorang melakukan tindakan yang cenderung dilakukan suatu rencana untuk tujuan maupun caranya, karena pada dasarnya mengulang dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, yang keempat, jelaskan faktor pendorong individu membentuk masyarakat beserta contohnya. Di sini maaf, Ibu ganti terlebih dahulu yang di sini jelaskan ya. Dan yang kelima, bagaimana terjadinya hubungan sosial antar masyarakat. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial tersebut memiliki tahapan, di mana ada tahapan peregangan dan pendekatan. Nah, di sini sebagaimana yang Ibu jelaskan, tentu individu. Pertama individu akhirnya membentuk kelompok ataupun masyarakat yang nantinya akan terjadi tindakan-tindakan sosial di dalamnya maupun hubungan sosial. Nah, dari penjabaran Ibu tadi, jika ada Ananda yang kurang memahami dapat bertanya kepada Ibu melalui forum kita. Jadi, Ananda semua jika ada yang memberikan tanggapan, maka akan mendapatkan nilai plus, dan mohon untuk lebih giat lagi dalam belajar, walaupun kita hanya dapat belajar melalui via Zoom pada hari ini. Nah, tugas yang telah Ibu berikan, mohon diberikan tepat waktu dan Ibu tunggu sampai jam 12 hari ini. Sekian dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk mempersiapkan materi minggu besok. Dan sampai jumpa Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.